Bupati Siluma sendiri secara fakta sebagaimana yang diterangkan oleh Kepala BPBD Siluma pada saat proses penyidikan di Reskrim Sus Polda Bengkulu, bahwa Kepala Daerah Kabupaten Siluma itu menerima aliran dana dari pekerjaan proyek ini, sehingga seharusnya ya Bupati Siluma dan lain-lain itu memang yang harus juga dijadikan tersangka dalam perkara ini. Jadi kita tidak ada ini nama pilih tebang. Kalau Bapak itu kebalikannya, bukan tebang pilih tapi pilih tebang. Made Sugiade selaku kuasa hukum Nopian Hadinata, Direktur CV Arta Buana Konsultan. Pasca persidangan kasus dugaan korupsi dana BTT Dinas BPBD Siluma menyatakan jika Bupati harus ikut diseret dalam kasus yang awalnya diproses penyidik di Treskrim Sus Polda Bengkulu ini. Karena dari berita acara pemeriksaan terdakwa Mirin terungkap jika sang Bupati turut menerima aliran dana BTT tersebut. Apalagi didukung berdasarkan teori kausalitas atau sebab akibat yang disampaikan dalam pembelaan. Jika proyek ini dikerjakan setelah adanya SK Bupati, maka dalam hal ini beliau dan pihak lain juga harus bertanggung jawab. Made mengatakan terkhusus dalam pembelaan yang disampaikan kliennya dalam perkara ini sudah bekerja dengan baik. Kliennya sudah membuat rencana agar biaya sesuai permintaan BPBD. Made menambahkan dalam proyek ini nilai kontrak kliennya sebesar 284 juta rupiah. Namun pengeluaran kliennya justru lebih dari nilai kontrak, yakni sebesar 303 juta rupiah. Bahkan kliennya sudah melakukan pengembalian kerugian negara sebagai wujud tanggung jawab sebesar 138 juta rupiah. Dari rentetan hal tersebut itulah ia mengharapkan putusan yang adil dan bijaksana dari majelis hakim. Kenapa dia buat rap atau gambar? Karena memang kontraktor dan BPBD meminta bantuan kepada klien kita, kepada Nopian untuk membuat gambar dan rap. Dan itu sah-sah saja karena ada hubungan pekerjaan, ya. Kemudian yang ketiga, proyek yang dikerjakan 8 paket itu nilai kontrak adalah 284 sekian juta. 284 juta sekian. Kemudian justru pengeluaran yang dikeluarkan oleh CP dari Bupati, tanpa ada surat keputusan Bupati dan surat pernyataan Bupati Siluma, tidak mungkin pekerjaan ini bisa dilaksanakan. Oleh karena itu kita mengharapkan agar penyidik Polda Bengkulu, Reskrim Polda Bengkulu dan atau penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu segera mengambil suatu tindakan kepada Bupati Siluma agar betul-betul dalam proses penegakan hukum adanya suatu transparansi dan profesional. Senada disampaikan kuasa hukum 6 terdakwa lainnya. Dede Frastian meminta dalam perkara ini penyidik juga harus ikut menyeret pihak lain memberikan hukuman yang seadil-adilnya. Nah, masing-masing dalam berkas terpisah sudah mengembalikan kerugian negara atau sudah 100% memulihkan kerugian negara. Pada tuntutan yang lalu mereka dituntut 1 tahun 2 bulan semua. Nah, dan denda 50 juta subsidi 1 bulan. Kita hanya minta diringankan, diberikan hukuman minimum terhadap 5 kontraktor tersebut. Itu minggu depan agendanya terhadap klien kita Fauzan Aroni akan ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu melalui replik di Selasa depan. Klien kita sama kliennya Pak Made, yaitu Pak Jani Hairin, yaitu Pak Mirin Najib. Sebelumnya pada sidang pembacaan tuntutan, JPU Kejati Bengkulu menuntut 12 terdakwa dengan hukuman berbeda, yakni 14 bulan dan 16 bulan penjara. Dan kerugian negara sudah dikembalikan secara penuh. Selanjutnya sidang dilanjutkan minggu depan dengan agenda replik dari JPU Kejati Bengkulu. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.